Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Hasna Aulia Ritonga, saya sendiri, Irgi Fahri Ramadan, Fauji Dwi Prayoga. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang silabus mata pelajaran yang berada di SMK TKJ Harapan Al-Wasliyah Sigambal. Adapun bidang keahliannya adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kompetensi keahlian dalam silabus ini adalah Teknik Komputer dan Jaringan. Mata pelajarannya adalah Administrasi Sistem Jaringan. Durasi waktunya yang digunakan adalah 488 jam. Untuk silabus ini digunakan pada kelas 11 untuk semester 1 dan 2. Kompetensi inti atau pengetahuan silabus mata pelajaran ini adalah diharapkan memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik komputer dan jaringan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Adapun kompetensi inti atau keterampilan yaitu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja teknik komputer dan jaringan. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Kemudian, untuk kompetensi inti keterampilan yang kedua yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Kemudian, untuk kompetensi inti keterampilan yang ketiga yaitu menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dan ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Selanjutnya, kita masuk pada kompetensi dasar 3.1. Kompetensi yang pertama yaitu 3.1 menerapkan sistem operasi jaringan. Itu adalah kompetensi pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya 4.1 menginstalasi sistem operasi jaringan. Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan pada kompetensi dasar 3.1 ini adalah yang pertama, menjelaskan sistem operasi jaringan. Yang kedua, menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan. Yang ketiga, menentukan cara instalasi sistem operasi. Adapun untuk keterampilan yang diharapkan pada kompetensi dasar ini adalah melakukan instalasi sistem operasi jaringan. Yang kedua, menguji hasil instalasi sistem operasi jaringan. Yang ketiga, membuat laporan instalasi sistem operasi jaringan. Selanjutnya, materi pokok yang dibahas pada KD ini adalah sistem operasi jaringan, prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan, hardware server, instalasi sistem operasi jaringan berbasis GUI, Windows Server, dan Linux, instalasi sistem operasi jaringan berbasis CLI Linux atau FreeBSD, yang kemudian manajemen user dan grup, manajemen proses, manajemen penjadwalan, konfigurasi IP address. Selanjutnya, perintah dasar berbasis CLI Linux atau FreeBSD, PowerShell, shell scripting, LDAP, domain controller, grup polisi, prosedur pembuatan laporan instalasi sistem operasi jaringan. Kemudian, untuk alokasi waktu yang digunakan pada kompetensi dasar yang pertama ini adalah 16 jam. Adapun kegiatan pembelajaran
pada kompetensi dasar ini adalah mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang sistem operasi jaringan, mengumpulkan data tentang sistem operasi jaringan, mengolah data tentang sistem operasi jaringan, mengkomunikasikan tentang sistem operasi jaringan. Kemudian untuk penilaiannya yang diharapkan di sini dari sisi pengetahuan yaitu tes tertulis kemampuan yaitu penilaian unjuk kerja dan observasi. Selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar yang kedua. Adapun pengetahuan yang diharapkan yaitu mengevaluasi remote server dan keterampilannya adalah mengkonfigurasi remote server. Adapun indikator pencapaian kompetensi ini adalah untuk pengetahuan menjelaskan konsep remote server. Yang kedua, menentukan cara konfigurasi remote server. Untuk keterampilannya yaitu melakukan konfigurasi remote server, menguji hasil konfigurasi remote server, dan membuat laporan konfigurasi remote server. Untuk materi pokok yang dipelajari dalam kompetensi dasar ini adalah remote server, prinsip dan cara kerja remote server, SSH, radius, sertifikat authority, root CA, NTP, SSL, dan OpenSSL, serta konfigurasi remote server, Linux atau FreeBSD dan Windows. Kemudian prosedur pembuatan laporan konfigurasi remote server. Untuk alokasi waktu yang digunakan pada kompetensi dasar kedua ini adalah 18 jam. Adapun kegiatan pembelajaran pada kompetensi dasar ini adalah mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang remote server, mengumpulkan data tentang remote server, mengolah data tentang remote server, kemudian mengkomunikasikan tentang remote server. Adapun penilaian yang diharapkan dari sisi pengetahuan yaitu tes tertulis, sedangkan sisi keterampilan yaitu penilaian unjuk kerja observasi. Selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar yang ketiga, yaitu tentang pengetahuan mengevaluasi DHCP server dan keterampilannya mengkonfigurasi DHCP server. Adapun indikator pencapaian kompetensi ini adalah untuk pengetahuan menjelaskan konsep DHCP server, menentukan cara konfigurasi DHCP, untuk keterampilannya melakukan konfigurasi DHCP server, menguji hasil konfigurasi DHCP server, dan membuat laporan konfigurasi DHCP server. Adapun materi pokok yang dipelajari pada kompetensi dasar yang ketiga ini adalah DHCP, prinsip dan cara kerja DHCP, DHCP server, DHCP relay, DHCP client, konfigurasi DHCP server, konfigurasi DHCP client, konfigurasi DHCP relay, prosedur pembuatan laporan DHCP server. Kemudian untuk alokasi waktu atau durasi waktu yang digunakan pada kompetensi dasar yang ketiga ini adalah 18 jam. Adapun kegiatan pembelajaran yang digunakan pada kompetensi dasar ini adalah mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang DHCP server, mengumpulkan data tentang DHCP server, mengolah data tentang DHCP server, mengkomunikasikan tentang DHCP server. Adapun penilaian yang diharapkan untuk bidang pengetahuan yaitu tes tertulis, untuk bidang keterampilan yaitu penilaian unjuk kerja dan observasi. Selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar yang keempat, yaitu untuk pengetahuannya mengevaluasi FTP server, kemudian untuk keterampilannya mengkonfigurasi FTP server. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar yang keempat ini adalah untuk bidang pengetahuan menjelaskan konsep FTP server, menentukan cara konfigurasi FTP server, dan untuk keterampilan yaitu melakukan konfigurasi FTP server, menguji hasil konfigurasi FTP server, dan membuat laporan konfigurasi FTP server. Adapun materi pokok yang dibahas pada kompetensi dasar ini adalah FTP, prinsip dan cara kerja FTP, Prof FTPD, FS FTPD, Plural FTPD, FTP client, konfigurasi FTP dan FTPS server, konfigurasi FTP client,
Prosedur pembuatan laporan konfigurasi FTP server. Adapun alokasi waktu yang digunakan pada kompetensi ini adalah 18 jam. Untuk kegiatan pembelajaran pada kompetensi ini adalah mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang FTP server. Kemudian mengumpulkan data tentang permasalahan FTP server, mengolah data tentang permasalahan FTP server, dan mengkomunikasikan tentang permasalahan FTP server. Adapun penilaian untuk pengetahuan pada kompetensi ini adalah untuk pengetahuan yaitu tes tertulis, untuk keterampilan yaitu penilaian unjuk kerja dan observasi. Selanjutnya kita masuk pada KD yang kelima. Untuk pengetahuan yaitu mengevaluasi file server dan keterampilannya mengkonfigurasi file server. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar yang kelima ini menjelaskan konsep file server, menentukan cara konfigurasi file server, melakukan konfigurasi file server, menguji hasil konfigurasi file server, kemudian membuat laporan konfigurasi file server. Adapun materi pokok yang dipelajari pada kompetensi dasar yang kelima ini adalah file server, prinsip dan cara kerja file server, Samba, Active Directory, konfigurasi file server, Linux atau FreeBSD dan Windows, prosedur pembuatan laporan konfigurasi file server. Kemudian untuk alokasi waktu atau durasi waktu yang digunakan yaitu 16 jam. Kemudian kegiatan pembelajaran yang diadakan pada kompetensi dasar ini yaitu mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang file server, mengumpulkan data tentang file server, mengolah data tentang file server, mengkomunikasikan tentang file server. Adapun penilaian pengetahuan yang diharapkan yaitu tes tertulis, untuk keterampilan penilaian, unjuk kerja, dan observasi. Selanjutnya 3.6 mengevaluasi web server. Keterampilannya mengkonfigurasi web server. Pencapaian kompetensi yang digunakan yaitu 1. Menjelaskan konsep web server, 2. Menentukan cara konfigurasi web server. Keterampilan yang digunakan yaitu melakukan konfigurasi web server, menguji hasil konfigurasi web server. Yang ketiga, membuat laporan konfigurasi web server. Materi pokok yang digunakan yaitu 1. Web server, prinsip dan cara kerja web server, Apache, Nginx, konfigurasi HTTP dan HTTPS server, Linux, FreeBSD dan Windows, instalasi PHP modul, dan prosedur pembuatan laporan konfigurasi web server. Alokasi waktu 18. Kegiatan pembelajaran yang digunakan 1. Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang web server. Yang kedua, mengumpulkan data tentang web server. Yang ketiga, mengolah data tentang web server. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan tentang web server. Penilaian pada pengetahuan itu tertulis pada keterampilan, penilaian unjuk kerja dan observasi. Kemudian 3.7 mengevaluasi DNS server. Keterampilannya mengkonfigurasi DNS server. Pencapaian kompetensi yang digunakan yaitu yang pertama, menjelaskan konsep DNS server. 2. Menentukan cara kerja DNS server dan keterampilannya melakukan konfigurasi DNS server, menguji hasil konfigurasi DNS server, dan membuat laporan konfigurasi DNS server. Materi pokok yang digunakan, prinsip dan cara kerja DNS server, forwarders, caching DNS, DDNS, konfigurasi DNS server, Linux, FreeBSD dan Windows. Dan yang terakhir, prosedur pembuatan laporan konfigurasi DNS server. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 24. Kegiatan pembelajaran yaitu 1. Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang DNS server. Yang kedua, mengumpulkan data tentang DNS server.
Dan yang ketiga, mengolah data tentang DNS server. Yang terakhir, komunikasikan tentang DNS server. Penilaian untuk pengetahuan, tes tertulis, penilaian untuk keterampilan, penilaian unjuk kerja, dan observasi. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.8 mengevaluasi database server. Keterampilannya mengkonfigurasi database server. Pencapaian kompetensi yang digunakan yaitu menjelaskan konsep database server, menentukan cara konfigurasi database server, dan keterampilannya yaitu melakukan konfigurasi database server, menguji hasil konfigurasi database server, dan membuat laporan konfigurasi database server. Materi pokok yang digunakan: database server, prinsip dan cara kerja database server, MySQL server, MariaDB, PostgreSQL, MS SQL, konfigurasi database server Linux, FreeBSD, dan Windows. Prosedur pembuatan laporan konfigurasi database server. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 36. Kegiatan pembelajaran 1. Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang database server, mengumpulkan data tentang database server, mengolah data tentang database server, mengomunikasikan tentang database server. Penilaian pada pengetahuan yaitu tes tertulis, penilaian pada keterampilan yaitu penilaian unjuk kerja dan observasi. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar 3.9 mengevaluasi mail server. Keterampilan yang digunakan mengkonfigurasi mail server. Pencapaian kompetensi pada hari ini yaitu menjelaskan konsep mail server, menentukan cara konfigurasi mail server. Sedangkan keterampilan yang digunakan yaitu melakukan konfigurasi mail server, menguji hasil konfigurasi mail server, membuat laporan konfigurasi mail server. Materi pokok yang digunakan: mail server, prinsip dan cara kerja mail server, SMTP, postfix, POP3, Dovecot, autentikasi SASL dan TLS, Squirrel Mail, antivirus, anti-spam, domain key, DKIM, konfigurasi MX, konfigurasi mail server Linux, FreeBSD, prosedur pembuatan laporan konfigurasi mail server. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 36 jam. Kegiatan pembelajaran yaitu mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang mail server, mengumpulkan data tentang mail server, mengolah data tentang mail server, mengomunikasikan tentang mail server. Penilaian pada pengetahuan yaitu tes tertulis, penilaian pada keterampilan yaitu penilaian unjuk kerja dan observasi. Kemudian mengevaluasi kontrol panel hosting. Keterampilan yang digunakan pada kompetensi dasar ini ialah mengkonfigurasi kontrol panel hosting. Pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar ini yaitu menjelaskan konsep kontrol panel hosting, menentukan cara konfigurasi kontrol panel hosting. Sedangkan keterampilan yang digunakan pada kompetensi dasar ini yaitu melakukan konfigurasi kontrol panel hosting, menguji hasil konfigurasi kontrol panel hosting, membuat laporan konfigurasi kontrol panel hosting. Materi pokok yang digunakan: kontrol panel hosting, prinsip
cara kerja kontrol panel hosting, EHCP control panel, konfigurasi control panel, Linux, FreeBSD, dan Windows. Prosedur pembuatan laporan konfigurasi control panel. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 36 jam. Kegiatan pembelajaran yang pertama, mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang control panel hosting. Yang kedua, mengumpulkan data tentang control panel hosting. Dan yang ketiga, mengolah data tentang control panel hosting. Dan yang terakhir, mengomunikasikan tentang control panel hosting. Penilaian pada pengetahuan yaitu tes tertulis, dan pada penilaian keterampilan yaitu penilaian unjuk kerja dan observasi. Kemudian kompetensi dasar 3.11 yaitu mengevaluasi share hosting server. Keterampilan yang digunakan mengkonfigurasi share hosting server. Pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar ini ialah menjelaskan konsep share hosting server, menentukan cara konfigurasi share hosting server. Keterampilan yang digunakan pada pencapaian kompetensi ini yaitu melakukan konfigurasi share hosting server, menguji hasil konfigurasi share hosting server, dan membuat laporan konfigurasi share hosting server. Materi pokok yang digunakan yaitu share hosting server atau shared web hosting. Prinsip dan cara kerja share hosting server atau shared web hosting. Konfigurasi share hosting server, Linux, FreeBSD. Prosedur pembuatan laporan konfigurasi share hosting server atau shared web hosting. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 36 jam. Kegiatan pembelajaran yaitu 1. Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang share hosting server. 2. Mengumpulkan data tentang share hosting server. Dan yang ketiga, mengolah data tentang share hosting server. Yang terakhir yaitu mengomunikasikan tentang share hosting server. Bentuk penilaian pada pengetahuan yaitu tes tertulis. Pada keterampilan yaitu penilaian unjuk kerja dan observasi. Kompetensi dasar 3.12 mengevaluasi virtual private server. Keterampilan yang digunakan pada kompetensi dasar ini ialah mengkonfigurasi virtual private server. Pencapaian kompetensi yang digunakan yaitu menjelaskan konsep virtual private server, menentukan cara konfigurasi virtual private server. Sedangkan keterampilan yang digunakan pada kompetensi ini ialah melakukan konfigurasi virtual private server, menguji hasil konfigurasi virtual private server, dan membuat laporan konfigurasi virtual private server. Materi pokok yang digunakan virtual private server, prinsip dan cara kerja virtual private server, konfigurasi virtual private server Linux FreeBSD, prosedur pembuatan laporan konfigurasi virtual private server. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 36 jam. Kegiatan pembelajaran pada kompetensi dasar ini ialah mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang virtual private server, mengumpulkan data tentang virtual private server, mengolah data tentang virtual private server, dan yang terakhir mengomunikasikan tentang virtual private server. Penilaian pengetahuan
yaitu tes tertulis. Penilaian pada keterampilan yaitu penilaian unjuk kerja dan observasi. 13 mengevaluasi dedicated hosting server, yaitu di situ ada keterampilan 4.13 mengkonfigurasi dedicated hosting server. Selanjutnya pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama menjelaskan konsep dedicated hosting server, yang kedua menentukan cara konfigurasi dedicated hosting server, yang ketiga melakukan konfigurasi dedicated hosting server, yang keempat menguji hasil konfigurasi dedicated hosting server, yang kelima membuat laporan konfigurasi dedicated hosting server. Adapun materi pokoknya, yang pertama dedicated hosting server, yang kedua prinsip dan cara kerja dedicated hosting server, yang ketiga cloud computing atau IaaS, yang keempat cloud computing PaaS, yang kelima cloud computing SaaS, yang keenam konfigurasi dedicated hosting server Linux atau FreeBSD, yang keenam prosedur pembuatan laporan konfigurasi dedicated hosting server. Adapun alokasi waktu 36 jam. Selanjutnya kegiatan pembelajarannya, yaitu yang pertama mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang dedicated hosting server, yang kedua mengumpulkan data tentang dedicated hosting server, yang ketiga mengolah data tentang dedicated hosting server, yang keempat mengomunikasikan tentang dedicated hosting server. Adapun penilaiannya, yaitu yang pertama tes tertulis keterampilan, yang kedua penilaian untuk kerja, yang ketiga penilaian observasi. Selanjutnya 3.14 mengevaluasi VPN server. Adapun keterampilannya mengkonfigurasi VPN server. Selanjutnya pencapaian kompetensi. Yang pertama menjelaskan konsep VPN server, yang kedua menentukan cara konfigurasi VPN server, yang ketiga melakukan konfigurasi VPN server, yang keempat menguji hasil konfigurasi VPN server, yang kelima membuat laporan konfigurasi VPN server. Adapun selanjutnya materi pokoknya, VPN yang pertama VPN server, yang kedua jenis VPN server, yang ketiga prinsip dan cara kerja VPN server, yang keempat konfigurasi VPN server Linux atau FreeBSD, yang kelima prosedur pembuatan laporan konfigurasi VPN server. Adapun alokasi waktunya 36 jam. Yang selanjutnya kegiatan pembelajarannya, yang pertama mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang VPN server, yang kedua mengumpulkan data tentang VPN server, yang ketiga mengolah data tentang VPN server, yang keempat mengomunikasikan tentang VPN server. Adapun penilaiannya, yang pertama tes tertulis keterampilan, yang kedua penilaian untuk kerja, yang ketiga penilaian observasi. Selanjutnya ada 3.15 mengevaluasi sistem kontrol dan monitoring. Adapun keterampilannya mengkonfigurasi sistem kontrol dan monitoring. Selanjutnya pencapaian kompetensi, yang pertama menjelaskan konsep sistem kontrol dan monitoring, yang kedua menentukan cara konfigurasi sistem kontrol dan monitoring, yang ketiga melakukan konfigurasi sistem kontrol dan monitoring, yang keempat menguji hasil konfigurasi sistem kontrol dan monitoring, yang kelima membuat laporan konfigurasi sistem kontrol dan monitoring. Selanjutnya adapun materi pokok, yang pertama sistem kontrol dan monitoring, yang kedua jenis sistem kontrol dan monitoring, yang ketiga prinsip dan cara kerja sistem kontrol dan monitoring, yang keempat ada chassis, yang kelima ada top, dan yang keenam top
Yang keenam, Wireshark. Yang ketujuh, konfigurasi sistem kontrol dan monitoring Linux atau FreeBSD. Yang ketujuh, prosedur pembuatan laporan konfigurasi sistem kontrol dan monitoring. Adapun yaitu alokasi waktunya selama 36 jam. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang sistem kontrol dan monitoring. Yang kedua, mengumpulkan data tentang sistem kontrol dan monitoring. Yang ketiga, mengolah data tentang sistem kontrol dan monitoring. Yang keempat, mengomunikasikan tentang sistem kontrol dan monitoring. Mengevaluasi sistem keamanan jaringan. Adapun keterampilan mengonfigurasi sistem keamanan jaringan. Selanjutnya, pencapaian kompetensinya yang harus dicapai. Yang pertama, menjelaskan konsep sistem keamanan jaringan. Yang kedua, menentukan cara konfigurasi sistem keamanan jaringan. Yang ketiga, melakukan konfigurasi sistem keamanan jaringan. Yang keempat, menguji sistem konfigurasi sistem keamanan jaringan. Selanjutnya, materi pokok yang harus dicapai. Yang pertama, keamanan jaringan. Yang kedua, aspek keamanan jaringan. Yang ketiga, ancaman keamanan jaringan. Yang keempat, teknik penyediaan layanan jaringan. Yang keempat, jenis keamanan jaringan pada setiap layer OSI. Adapun alokasi waktu selama 36 jam. Untuk kegiatan pembelajarannya, mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang sistem keamanan jaringan. Yang kedua, mengumpulkan data tentang sistem keamanan jaringan. Yang ketiga, mengolah data tentang sistem keamanan jaringan. Yang keempat, mengomunikasikan tentang sistem. Adapun untuk penilaiannya, yang pertama, tes tertulis keterampilan. Yang kedua, penilaian untuk kerja. Yang ketiga, penilaian observasi. Kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis permasalahan sistem administrasi, yaitu keterampilannya 3.17, melakukan perbaikan sistem administrasi. Adapun pencapaian kompetensi yang harus dicapai. Yang pertama, menentukan cara kerja pemeriksaan permasalahan sistem administrasi. Yang kedua, mendeteksi letak permasalahan sistem administrasi. Yang ketiga, memperbaiki permasalahan sistem administrasi. Yang keempat, menguji hasil perbaikan sistem administrasi. Adapun materi pokok yang harus dicapai. Yang pertama, prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada sistem administrasi. Yang kedua, teknik perbaikan permasalahan pada sistem administrasi. Yang ketiga, prosedur pengecekan hasil perbaikan. Yang keempat, prosedur pembuatan laporan hasil perbaikan pada sistem administrasi. Adapun alokasi waktu selama 36 jam. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang harus dicapai. Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang permasalahan sistem administrasi. Yang kedua, mengumpulkan data tentang permasalahan sistem administrasi. Yang ketiga, mengolah data tentang permasalahan sistem administrasi. Yang keempat, mengomunikasikan tentang permasalahan sistem administrasi. Selanjutnya, ada penilaian. Yang pertama, tes tertulis keterampilan. Yang kedua, penilaian untuk kerja observasi. Baik, terima kasih kepada